up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita adalah Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua kami jemaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini jemaah yang hadir masih ramai. Ini biasa, masih di awal-awal Ramadan. Nanti kalau ada pengunjung masuk malam 20 maupun 21, saatnya makin maju ke depan. Iya kan? Yang biasanya 6 saat, 5 saat semakin maju ke depan. Tapi nanti mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini kita tetap istiqomah untuk selalu hadir melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid ini, insya Allah sampai nanti selesainya berakhirnya bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, khususnya pada waktu sholat Isya, ba'da sholat Isya banyak yang kita duduk ketimbang kita melakukan sholat ba'diyah Isya. Bapak Ibu, sholat sunat rawatib itu pahalanya ya itu lebih besar daripada sholat tarawih yang kita kerjakan. Artinya kalau kita habis selesai mengerjakan sholat fardu Isya, kita jangan duduk, kita ikut melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Karena apa? Karena sholat ba'diyah Isya, sesudah Isya itu termasuk salah satu sholat sunat rawatib yang muakkad. Artinya Nabi gak pernah meninggalkan itu sampai dengan akhir hayat Nabi. Tapi kadang-kadang kita lihat sebagian masjid jemaah nek wis habis sholat Isya doa bukan dengan meneh sholat ba'diyah Isya malah duduk. Nah, jadi mulai besok Bapak Ibu kita habis sholat fardu Isya ya, setelah zikir dan doa
kita langsung berdiri kembali untuk mengerjakan sholat sunat sesudah Isya yang disebut namanya Ba'diyah Isya. Jadi sholat sunat rawatib itu pahalanya lebih besar daripada pahala sholat sunat tarawih. Kalau nanti kita buka buku fikih tentang macam-macam sholat sunat, itu yang pertama urutannya adalah sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib, Pak Ustaz? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik yang sebelum ataupun yang sesudah. Maka Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya mau pesan, sholat sunat rawatib itu jam 10 rakaat jangan tinggal. Apalagi di bulan Ramadan, berusaha coba jangan tinggal. Pertama, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, jangan pernah tinggal selama sebulan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Nabi bersabda, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Nabi, lebih baik daripada bumi beserta dengan segala isinya. Bila dibandingkan bumi dengan segala isinya yang ada di dunia ini, lebih baik lagi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka jangan pernah tinggal, wabil khusus di bulan Ramadan. Ada yang nanya, Pak Ustaz, apa surah yang dibaca kalau kita sholat sunat sebelum subuh itu? Rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setelah itu duduk berdoa, doanya 3 kali. Allahumma rabbal Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. 3 kali baca doa itu. Ya Allah, Tuhan yang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka. Udah baca waktu 3 kali, baru qomatlah muazin, baru laksanakan sholat subuh. Jangan tinggal. 2 rakaat sebelum zuhur jangan tinggal. 2 rakaat sudah zuhur jangan tinggal. Udah berapa? 6, ya kan? Kemudian 2 rakaat ba'da sholat maghrib jangan tinggal. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang yang buka di masjid ini, Bapak Ibu, sholat berjamaah di masjid, siap salam, langsung ke samping teras ngambil santapan bukaan puasa yang tadi belum habis. Iya kan? Nggak sholat sunat dia Pak, dia maghrib, takut kue nanti habis dimakan sama jemaah yang lain. Jangan. Jadi 10 jangan tinggal Bapak Ibu. Yang terakhir yang mana? 2 rakaat sudah sholat Isya, dijaga itu. 10 rakaat sholat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita mengerjakannya. Ya, insya Allah ya, kerjakan, jangan tinggal. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Setiap amal yang sunnah di bulan Ramadan ini nilainya disamakan seperti amal ibadah yang wajib. Dan amal ibadah yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Artinya kalau kita mau panen pahala di bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pahalanya berlipat-lipat. Nah ini masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ini termasuk masjid yang masih bertahan untuk sholat tarawih 23 rakaat. Lain-lainnya Bu, yang dulu 23 sudah jadi 11. Maka semakin banyak rakaat sholat yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Walaupun agak-agak kesel sedikit. Mohon maaf ya Bu, saya agak-agak lama sedikit. Imamnya surahnya agak panjang, mohon maaf ya Bu.
Tapi yakinlah semakin panjang bacaan kita, semakin banyak rakaat sholat kita, semakin banyak pahalanya. Dengan catatan waktu sholat nggak mundur. Lewat sholat mundur sudah tenang, poin lagi, surai panjang-panjang, doa tak asroy melopok komik dulu. Saya biasanya dibocok para abidin, itu surah panjang-panjang, masya Allah. Kenapa saya latih begitu? Supaya kita terbiasa mendengarkan surah-surah lain selain surah yang ada di juz ammah itu. Ya Bu, Pak, mohon maaf ya kalau ada yang kurang istirahatnya, ada yang kurang tidurnya. Tarawih itu 3 rakaat, belum lagi ceramah lagi. Ini seharusnya pulang kita duduk lagi di sini dengan ceramah. Masya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar nggak ini Bapak Ibu? Ceramah sampai jam 11. Innalillah Pak Ustaz sampai jam 11. Kami nyimpen sekolah di kulkas. Jangan lama-lama ceramahnya. Iya kan? Perlu lagi ya Bu? Perlu saja. Ya. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nama bulan Hijriah yang ada di dalam Al-Quran hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Bulan lain yang 11 nggak akan kita jumpai di Al-Quran kecuali hanya nama bulan Ramadan. Bisa dibuka di rumah di surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Biasanya Bapak Ibu, kalau sesuatu disebutkan dalam Al-Quran, pasti itu hebat, pasti itu mulia, pasti itu luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Berarti hebat, berarti luar biasa. Termasuk bulan yang sedang kita jalani ini adalah sungguh bulan yang hebat, bulan yang mulia, bulan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau di bulan-bulan lain jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini kira-kira sebanyak ini sholat di sana, ya kan? Tapi di bulan Ramadan dengan berkah Ramadan, masya Allah, jemaah sholat isya di Masjid Al-Ikhlas ramai, banyak. Kenapa? Ini salah satu karena keberkahan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ini sebagai sarana kita untuk apa? Melebur dosa-dosa kita. Ramadan artinya membakar. Apa yang mau kita bakar di bulan Ramadan ini? Seluruh dosa dan kesalahan kita lebur, kita hanguskan, kita hapus. Dengan apa? Pertama dengan puasa di siang hari. Yang kedua dengan apa? Dengan melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Itu janji Nabi dalam hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Satu. Yang kedua hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan, maksudnya apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Siang dia puasa,
malam dia sholat tarawih berjamaah di masjid, apa janji Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah juga akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntung kita Bapak Ibu, siang puasa, malam sholat tarawih. Tapi sedihnya kita banyak, sebagian saudara kita Ramadan foto wae. Betul nggak? Siang nggak puasa, malamnya duduk di rumah, nonton TV, main HP, nggak sembahyang tarawih. Ini rugi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghapuskan dosa kita, mau mengampuni dosa kita malah nggak mau. Ini rugi. Maka saya bilang tadi, ini yang datang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah yang Allah menghendaki dengan kita hadir bersolat berjamaah di masjid ini. Allah menghendaki ingin menghapuskan daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kita di 11 bulan yang lalu. Bapak Ibu kira-kira yang ada di sini, ada yang nggak punya dosa? Ada Bu dosanya semua? Banyak Pak Ustaz. Sama suami ada, sama mertua, ada, sama jiran tetangga, ada, sama teman wirid, ada, sama jemaah masjid, ada. Momentum Ramadan ini sebagai sarana kita untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tengok cuacanya Bu. Siang panas, terik, lelah, kita haus. Tapi kalau tips sebenarnya, kalau ada cuaca panas, buka puasa itu sebetulnya jangan minum es, tapi minum air yang hangat. Beberapa adab di dalam berbuka puasa Bapak Ibu, yang orang kadang-kadang banyak juga nggak paham. Ada 2 versi doa dalam berbuka puasa. Ada yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu yang umum. Tapi ada doa lain selain doa itu yang juga dibaca oleh sebagian saudara kita. Ada yang dia baca bismillah dulu, udah batal, baru dia baca doa. Apa doanya? Zahaba zomau wa batalatil quruku wa sabatal ajru insyaallah. Sesungguhnya dahaga telah hilang. Kalau udah dahaga telah hilang berarti dia baca doa dulu. Apa makan dulu? Apa minum dulu? Minum dulu nanti kan. Maka ada sebagian begitu, baca bismillah dulu, minum air putih hangat, udah batal, baru dia baca zahaba zamahu wa batalatil quruku wa sabatal ajru insyaallah. Sesungguhnya dahaga telah hilang dan pahala pun telah kudapatkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan amal ibadah puasaku. Seperti itu adabnya. Baru makan buah kurma. 1, 3, 5, 7. Yang penting kan ganjil. Tapi jangan 11, kebanyakan. Mau sembahyang maghrib mendelik-mendelik. Kekenyangan. 1, 3. Nabi selalu mengamalkan itu setiap buka puasa. Kita kan enggak. Baru buka beduk aja maghrib langsung es maknyos, ya kan Bu? Itu sebetulnya nggak bagus. Kalau usah buka iso, nih buka nggak ngombe es, soalnya panas dengan cuaca nih, maknyos. Tapi iya dari sini enak, lega, sampai sini jadi penyakit. Air hangat enak tenggorokan, tapi sampai perut jadi Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada 4 amalan yang mau saya sampaikan terakhir. Yang mana kalau kita buat ini akan mendatangkan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. 4. Terbalik. Biasanya kita yang rindu sama surga, tapi surga
4 macam golongan ini. Kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan kepada 4 macam golongan. 1, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Coba target Bapak Ibu. Saya di bulan Ramadan ini target akan menghatamkan Quran. Kalau mau sebulan ini khatam, Bapak Ibu, caranya setiap habis sholat fardu baca 2 lembar. Tiap habis sholat fardu, habis sholat subuh 2, habis sholat zuhur 2, habis asar 2 lembar kali 5 waktu berapa lembar? 10. Itu 1 juz Quran. Rata-rata kalau nggak 8, 9, 10 lembar ya, 1 juz. Jadi kalau 1 hari kita baca 10 lembar kali 30 hari, 1 bulan ini kita sudah khatam Al-Quran. Coba lihat. Saya berniat sama istri sama keluarga. Kita baca nih Quran setiap hari sholat 2 lembar. Niat nanti berakhir Ramadan kita sudah khatam Al-Quran. Tiap waktu sholat baca. Kenapa Bapak Ibu? Syafaat terbesar di akhirat. Yang kedua setelah syafaat Nabi adalah syafaat dari Al-Quran. Artinya Al-Quran yang kita baca itu setiap hari nanti dapat memberikan pertolongan, kata Nabi, kepada siapa yang rajin untuk membaca. Satu. Kedua, yang dirindukan surga adalah wahafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, hati-hati. Banyak orang berpuasa gak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Mulutnya nggak diajak berpuasa, matanya nggak berpuasa, telinganya nggak berpuasa. Jadi seluruh panca indera kita ini Bapak Ibu, ya harus kita puasakan dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala yang paling susah Bapak Ibu di bulan Ramadan ini menjaga apa? Mulut, lisan, untuk tidak berbohong, menceritakan aib orang, adu domba orang, ini yang payah. Kalau kita buat itu, hati-hati, itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa yang kita kerjakan. Maka Nabi ingatkan kita, makana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau yang bagus di diam. Kenapa? Karena diam itu adalah ikhlas. Hati-hati. Kalau diajak kita menceritakan aib orang, bilang aku sedang puas. Kenapa? Kalau kita ikut-ikutan dalam cerita itu, maka itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang dapat dirindukan surga adalah wa mut'imul jihad, yakni orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kasih makan orang miskin, kaum duafa, orang-orang yang susah. Termasuk di bulan Ramadan ini, apabila kita memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, hantar. Di masjid ada kan orang berbuka puasa, hantar. Jangan nunggu giliran jaburan. Oh, ini kan giliranku baru buat, besok nggak giliran, nggak buat. Jangan. Kalau bisa niat Bapak Ibu. Setiap hari kita akan memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena nilai pahalanya, kata Nabi, orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun nilai pahala orang yang berpuasa tadi. Maka berlomba-lomba Bapak Ibu tiap hari kita ngasih sedekah makanan kepada orang yang berbuka puasa, karena begitu besar nilai pahala. Terakhir, yang keempat,
Siapa yang akan dirindukan surga adalah wasaimu Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Siapa itu? Mudah-mudahan itulah kita yang termasuk di dalamnya. Siang kita puasa, malam kita tarawih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang pilihan Allah yang nanti tidak termasuk golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal. Saya rasa demikian Bapak Ibu tausiah singkat kita pada malam hari ini, di malam yang keempat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah ucap, salah-salah kata. Saya berpesan kepada kita semua, Bapak Ibu, selama di bulan Ramadan ini yang pertama, jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib, khususnya yang muakkad selain sholat fardu. Kemudian jangan absen untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah sampai dengan malam ke-30, karena di tiap malamnya itu ada keutamaan, ada fadilah yang akan kita dapatkan. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.